Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun teman-teman sedang berada, puji syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya. Pada sore malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk belajar firman-Nya di dalam ibadah rumah tangga melalui media sosial saat ini. Saya sungguh berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selamat bersama dengan keluarga. Dan kita hari ini akan belajar bersama-sama dari materi SBU yang ada dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 23 dengan tema mengabaikan peringatan Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah pada sore hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan membuka ibadah ini dengan memuji nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 361 di Salibmu Ku Sujud, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita memuji Tuhan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Demikian pujian kita kepada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa, untuk pembukaan sekaligus doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada waktu ini, sore malam hari ini kami kembali Engkau undang ya Allah Roh Kudus untuk belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Tuhan kiranya beracara, Tuhan kiranya memberi kekuatan, hikmat kepada kami untuk setengah jam ke depan boleh belajar firman-Mu dan memahaminya, serta biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Layakkanlah hamba-Mu untuk melayani firman-Mu Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang tersampaikan dan disampaikan, dan biarlah Tuhan sendiri hadir di setiap hati, pikiran, dan iman percaya kepada saudara-saudara kami yang mendengar dan melihat renungan ini. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan salah kami. Kiranya Engkau menolong kami
sehingga kami boleh beribadah kepadamu saat ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 23. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tili. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, supaya dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikian sampai hari ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sangat menarik, mengisahkan cerita tentang raja-raja. Di dalam kisah ini adalah Raja Hosea. Dan supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud Tuhan melalui firman-Nya hari ini, izinkan saya merangkum kembali secara singkat dari apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya di dalam perikop yang sangat pendek ini. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu Tuhan itu
memperingatkan bangsa Israel, terutama kerajaan Samaria di dalam perikop ini. Waktu itu rajanya adalah Raja Hosea dan sedang dikuasai oleh bangsa Asyur. Tuhan itu sudah menyampaikan di dalam perikop itu bagaimana sebetulnya dari awal Tuhan sudah menetapkan aturan-aturan, Tuhan sudah menetapkan undang-undang dan ketetapan yang harus diikuti. Dan melalui hamba-hambanya, peringatan Tuhan itu sudah disampaikan secara terus-menerus kepada secara umum bangsa Israel. Meskipun pada saat itu mereka sudah meninggalkan Tuhan. Meskipun pada waktu itu mereka sudah meninggalkan ketetapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, selain Tuhan Allah itu adil, Tuhan mengasihi bangsa Israel sehingga tetap memberi peringatan dulu. Memberi warning, memberi tanda-tanda, mengingatkan kembali bahwa itu tidak benar. Namun seperti yang kita baca di dalam perikop ini, bangsa Israel seperti yang sudah sering kita dengar, mereka tidak mendengarkan peringatan Allah. Mereka mengabaikan peringatan Allah. Dikatakan di situ tegar tengkuk, sama seperti nenek moyangnya, padahal sudah mengalami begitu banyak hal di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian menolak ketetapan dan juga perjanjian Allah. Ini memang luar biasa ya. Bahkan lebih lagi, mereka menyembah ilah lain, mengorbankan anaknya sendiri, anak-anak dari bangsa Israel, karena mengikuti gaya hidup, mengikuti kepercayaan orang-orang di sekelilingnya, melakukan tenung, melakukan telaah ya, mungkin ramalan begitu. Bahkan disampaikan di situ memperbudak diri kepada kejahatan. Sehingga disampaikan di situ Tuhan murka kepada Israel. Setelah tanda-tanda peringatannya, Tuhan menjauhkan mereka dari hadapan Tuhan sendiri. Bisa dibayangkan ya, kalau kita ditanya sekarang, apakah kita pengen jadi orang yang dekat dengan Tuhan? Pasti pengen gitu. Tetapi kalau sampai Tuhan di kisah ini murka kemudian menjauhkan diri, bisa dibayangkan hidup kita seperti apa? Kesusahan yang akan kita hadapi, kesedihan, kedukaan, ya, kesengsaraan yang mungkin kita alami ketika Tuhan menjauhkan diri dari kita. Sehingga di cerita ini sangat jelas dalam perikop yang pendek bahwa kasih Tuhan itu sebetulnya besar sekali. Bahkan ketika kita sudah meninggalkan Tuhan, menjauh darinya karena tidak melakukan perintahnya, bahkan melakukan sebaliknya, tapi Tuhan masih memberi peringatan, ayo kamu dengarkan. Aku udah sampaikan ini melalui hamba-hambaku, melalui banyak hal yang kita dengar dari saudara, dari teman, dari pasangan, dari keluarga. Tetapi ternyata kita tidak mendengar, kira-kira seperti itu ceritanya. Dan kita tentu tidak ingin berakhir seperti kisah perikop ini, di mana Tuhan menjauhkan diri dari hadapan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan sebetulnya bagaimana kita benar-benar memperhatikan ketika Tuhan itu memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Ketika kita tidak lagi menjalankan apa yang menjadi standar, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah, ini ada sedikit ilustrasi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua pada saat ini. Di dalam slide ini ada ilustrasi yang saya coba gambar, di mana kita itu ada, mungkin yang pertama yang saya perlu jelaskan adalah garis biru ke kanan. Itu adalah hidup kita ya, di mana dimulai dari ketika kita mengaku percaya, ketika kita mengaku sebagai orang berdosa, datang bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita memulai hidup yang baru. Kemudian kita pengen berjalan terus, di mana Tuhan itu di garis biru itu sudah menentukan standar kita. Ini loh kalau jadi anakku yang kukasihi, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itu Tuhan sudah gariskan, garis yang biru. Kemudian saya pengen menyampaikan garis yang hijau di sebelah bawah.
itu adalah waktu. Jadi waktu berjalan ya. Dari dulu, sekarang, sampai nanti. Ketika kita memulai hidup yang baru, waktu terus berjalan. Begitu, dua garis ini perlu dipahami dulu. Kemudian di standar Allah, di garis yang biru ini, itu kita tentu harapannya bisa menjadi orang yang diinginkan dan berkenan kepada Tuhan. Kita berbuah, harapan kita berhasil ikut bersama dengan Tuhan menjadi orang yang berkenan di hatinya, dan pada waktunya nanti ketika Tuhan memanggil kita hidup bersama dengan Tuhan. Begitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya yang kita lakukan tuh mirip dengan garis yang bengkok-bengkok yang warna hitam. Kita tidak selamanya bisa lurus mendekati begitu ya, atau sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di garis biru. Kadang kita mendekati di garis biru, kadang kita turun. Kemudian kita ingat kembali ketika Tuhan memberi tanda-tanda, memberi peringatan, memberi pengaman seperti pagar yang di bagian tengah. Kita kembali lagi mencoba berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita naik lagi, mendekati lagi ke yang biru. Nah, ketika kita mengikut Tuhan, maka ancaman yang merah itu lebih kecil gitu ya. Hidup kita lebih tertata, hidup kita dalam kasih karunia ya. Gitu ya. Tetapi pada waktu kita jauh dari standar Tuhan, maka ancaman itu juga menjadi lebih besar, naik juga yang merah di bawah itu, atau oranye ada tulisan ancaman, naik begitu. Sampai akhirnya setiap keputusan kita, kalau kita tidak mengikut standar Tuhan, pada satu titik ketemu itu antara apa yang kita lakukan dengan ancaman atau konsekuensi yang terjadi. Sehingga terjadi dampak akibat konsekuensi yang kita tidak inginkan. Mungkin bentuknya pertengkaran dengan pasangan. Mungkin bentuknya ketidakharmonisan rumah tangga. Mungkin bentuknya kesedihan, mungkin bentuknya penyesalan, mungkin bentuknya kesulitan-kesulitan yang seharusnya kalau kita melihat pengamannya, mengikuti pengamannya dan berbalik, itu tidak terjadi. Tetapi karena kita tidak memperhatikan pengaman, bahkan melanggar seperti perikop tadi, maka kita mendapatkan atau bertemu dengan konsekuensinya. Padahal seharusnya seperti garis hijau putus-putus, ada panahnya. Kalau kita ingat ada pengaman, kita balik lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin kapanpun keadaan kita. Ketika kita agak jauh dari standar Tuhan, atau bahkan ketika sudah agak lebih jauh lagi, bahkan jauh lagi, kita tetap berusaha balik lagi ke arah yang biru. Karena Tuhan sudah memberi peringatan-peringatan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, ya, di dalam wujud mungkin dari teman kita, dari saudara kita, dari rekan pelayanan kita, dari anak kita bahkan kadang-kadang, atau dari yang lebih tua, dari yang lebih muda, dari teman kantor. Ketika kita menemui peringatan Tuhan, seharusnya kita berbalik, sehingga konsekuensi dan dampak itu tidak terjadi, sehingga ancaman itu lebih minimal sesuai dengan perjalanannya waktu. Nah, inilah yang kita sering sebut, atau saya sebut, kita terhanyut ketika kita menjalani kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan. Ketika apa yang kita lihat di depan mata tidak seperti yang kita bayangkan, ketika kesulitan itu ada, ternyata secara tidak sadar kita sudah hanyut dari garis biru yang menjadi pedoman, menjadi standar. Secara tidak sadar itu kita sudah menjauh. Itu yang namanya hanyut. Sedikit demi sedikit, tapi gak sadar kita tahu-tahu sudah sangat jauh. Jadi kita harus hati-hati. Ketika pagar-pagar itu mengingatkan kita harus kembali memohon pertolongan Tuhan supaya kita tidak hanyut. Supaya kita tidak tiba-tiba sudah ketika sadar sudah terlalu jauh. Yang namanya hanyut itu ya kita nggak kerasa, sedikit demi sedikit. Setan, godaan dunia itu tidak bisa serta-merta, biasanya ya, tidak serta-merta mengubah kita begitu saja seperti membalikkan tangan.
tetapi justru pelan-pelan gitu. Dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pelan-pelan itulah kita terhanyut. Dia tidak perlu menggoda kita dengan hal-hal yang ekstrim, tapi justru dengan hal-hal yang kecil, yang tipis-tipis, yang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kita seperti garis yang hitam, kita terhanyut dan akhirnya ada dampaknya. Oleh karena itu kapanpun kejadian itu kita harus balik. Itu pembelajaran yang kita terima dari perikop yang kita baca ketika Tuhan memberi peringatan meskipun bangsa Israel sudah melawan dan melakukan hal-hal yang begitu jahat begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menyikapi peringatan Tuhan ini di dalam kehidupan yang sekarang? Bacaan ini sudah lama banget ya, perjanjian lama, tetapi ternyata masih sangat relevan, sangat terkait dengan kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita menyikapi peringatan Tuhan ini? Selain tadi, jangan sampai hanyut ya. Yang pertama, harus diingat bahwa peringatan Allah itu memiliki konsekuensi ya. Memiliki konsekuensi jika kita mengabaikannya. Setiap keputusan kita ada hasilnya. Setiap apa yang kita ambil ada konsekuensinya. Semakin bagus keputusan kita, maka akan semakin sedikit dalam perjalanan waktu apa-apa yang kita sesali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu mengingatkan kita dengan banyak cara. Persoalannya, apakah kita peka terhadap peringatan atau ibaratnya di rumah ada alarm, atau kalau di handphone kita, di jam kita ada alarm. Ketika alarm itu bunyi, ketika kita bangun pagi itu alarm bunyi, kita bangun enggak gitu? Atau kita cuekin aja, udah masih ada waktu gitu. Ketika peringatan itu datang, apakah kita menjadi peka? Hati kita kembali, oh Tuhan sedang mengingatkan aku. Ketika pasangan kita nyampein, kamu kok ngomongnya seperti itu, omonganmu itu menyakiti hatiku gitu, aku gak nyaman gitu. Apakah kita mendengarnya dengan baik sehingga kita bisa mengubah menjadi lebih baik lagi, supaya kata-kata kita lemah lembut dan mengasihi pasangan kita. Ketika anak kita menangis karena kita tegur dengan keras, apakah kita jadi peka? Itu hanya contoh-contoh ya dalam kehidupan. Tetapi terlebih-lebih bagaimana Tuhan memperingatkan kita melalui firman-Nya dan menyatakan kehendaknya, apakah kita peka saat ini terhadap peringatan Tuhan? Atau kita mengabaikannya? Seperti tadi ya, nanti masih ada waktu, ini aku tidur lagi lah. Meskipun alarm itu sudah bunyi 2 kali, kita pause, bunyi, kita pause lagi. Ingat tadi ya, drifting ke bawah, ketemu dengan ancaman dan ada akibat gitu. Ya. Sekali lagi, setiap keputusan yang kita ambil dan lakukan ada dampaknya. Itu yang kita pelajari dari bangsa Israel. Ya. Termasuk saat tidak melakukan kehendak Tuhan, bahkan justru ini fundamental, bukan hanya termasuk, tapi saat kita tidak melakukan kehendak Tuhan itu pasti ada konsekuensinya, Bapak Ibu, teman-teman gitu ya. Dan itu adalah kuasa Tuhan, konsekuensi yang kita hadapi ya. Mungkin ada yang secara manusia kelihatan ringan, ada yang sedang, mungkin ada yang berat. Dari apa yang kita putuskan kalau kita tidak peka terhadap peringatan Tuhan. Gitu. Oleh karena itu, bagaimana kita mensikapinya? Sekali lagi, tubuh fisik kita ya, itu yang paling luar. Kemudian di dalam ada jiwa kita dan ada roh Allah dengan kita, bareng-bareng dengan kita. Itu menjadi peka kalau kita selalu latih. Ya. Seperti halnya atlet, secara fisik dia bisa menjadi juara, dia bisa kuat, staminanya bagus dalam olahraga apapun. Itu karena latihan setiap hari, tidak bisa instan. Hidup kita juga begitu bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa instan, begitu memulai hidup baru terus ngikutin garis biru tadi, lurus terus. Pasti ada naik turunnya, tetapi kita harus latih. Pertama, dengan roh kita bareng sama Tuhan. Setelah itu jiwa kita kuat. Sehingga nanti
tubuh kita juga menunjukkan hal itu. Kita menjadi kuat ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini gitu ya. Tubuh ini kan kasih alarm juga ya kalau nggak enak. Itu juga melatih kepekaan kan. Makin usia kesini saya juga makin peka gitu ya, kalau ini kayaknya mau nggak enak badan ini, sebaiknya istirahat. Kita harus peka, itu fisik ya. Nah, jiwa dan roh kita juga sama dengan itu. Kita harus melatih diri supaya peka. Dan bagaimana melatihnya? Ya tentu dengan firman Tuhan. Setiap saat kita harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, mengalaminya setiap hari. Mengalaminya setiap hari. Itu akan membuat kita peka. Oh, kalau begini ternyata keliru aku. Begitu. Oh, kalau begitu ternyata ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan itu sama seperti kita bercakap-cakap dengan orang yang sangat dekat dengan kita gitu, tanpa batas gitu ya, kapanpun gitu. Ya. Jadi tubuh, jiwa, roh yang peka hanya dapat dilatih jika kita mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan tanda-tanda yang diberikan Allah. Ini penting ya. Termasuk ketika kita menghadapi COVID ini, Tuhan kan memberi hikmat melalui tanda-tanda yang ada bahwa harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya. Apakah kita taat? Apakah kita memperhatikan tanda-tanda pengaman yang Allah berikan? Begitu teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat buat kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Ya, melanjutkan yang tadi 361 baitnya yang ketiga. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ya, demikian pujian kita. Sekarang kita akan berdoa syafaat sekaligus doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih karena sore malam hari ini kami boleh belajar kembali firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami melalui cerita bangsa Israel, terutama Samaria pada zaman Raja Hosea, ketika dikepung Asyur dan ketika melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu, bahkan melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai ketetapan-Mu. Tuhan memberi peringatan-peringatan, Tuhan memberi tanda-tanda supaya kembali kepada Tuhan meskipun dalam cerita itu tidak dilakukan, sehingga Tuhan menjadi murka dan menjauhkan diri dari hadapan bangsa Israel. Kami tidak ingin mengalami hal itu Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami melalui renungan malam dan sore hari ini, sehingga kami mampu menjadi hamba yang setia, kami mampu menjadi hamba yang peka. Melalui roh, jiwa, dan tubuh kami peka terhadap peringatan-Mu. Ajar kami untuk selalu belajar firman-Mu, sehingga kami mengerti dan peka dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalaupun ketika apa yang kami lakukan menjauh dari standar Tuhan, Engkau mengingatkan kami segera kembali supaya tidak hanyut dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam hari ini secara khusus Tuhan, kami juga berdoa syafaat untuk kami semua jemaat-Mu di GPIB Gibeon Rumbai. Tuhan, kami berdoa untuk semua warga jemaat. Tuhan selalu lindungi, berkati di dalam kehidupan setiap hari ketika kami masih menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri berkat supaya tetap semangat, tetap kuat, dan tetap memuji memuliakan nama-Mu dimanapun berada, dan selalu membaca firman-Mu, tidak takut ketika kami harus menghadapi kesulitan. Tuhan berkati supaya kami
juga tetap mau bersekutu, membaca firman-Mu, dan selalu taat kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang kurang sehat dalam lemah tubuh. Tuhan berkati mereka satu persatu yang dalam perawatan di rumah. Tuhan berkati, beri kekuatan, beri semangat untuk segera sehat. Tuhan berkati obat-obatan dan makanan. Tuhan berkati melalui kasih sayang keluarga. Keluarga juga Engkau kuatkan, sehingga selalu percaya Tuhan adalah Sang Tabib yang agung. Tuhan yang akan menyertai dalam setiap langkah kaki teman-teman kami. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami Tuhan ketika harus bekerja keras mengendalikan pandemi COVID ini, dan juga ketika harus memulihkan perkembangan ekonomi. Tuhan berkati sehingga boleh aparat dari presiden hingga yang paling bawah boleh Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan kuatkan supaya kami semua boleh juga ikut ambil bagian, berkontribusi positif dalam mengatasi masalah ini. Tuhan kiranya boleh izinkan pandemi ini segera berlalu, biarlah program vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan dan pengasihan-Mu di dalam pergumulan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih banyak. Sampai di sini renungan pada sore malam hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua selalu dalam kasih dan penyertaan Tuhan, dan tetap setia, tidak hanyut, dan tetap sehat selalu. Sampai berjumpa di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.